Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 4, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Di pembelajaran 2 ini kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 165 sampai dengan 170 ya. Nah, adik-adik, untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini. Nanti akan ada playlist yang direkomendasikan serta video pembelajaran lainnya. Kalau mau yang lebih lengkap, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti akan ada daftarnya nih di sini. Nah, misalnya kita kan kelas 2 ya. Adik-adik berarti pilih kelas 2, klik di sini. Nah, kita nanti akan dialihkan ke playlistnya adik-adik. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini adik-adik bisa cari mau lihat tema berapa. Misalnya kita mau lihat kelas 2 tema 3. Jadi klik putar semua di sini. Nah, nanti akan ada di sebelah kanan sini nih adik-adik daftarnya. Ini dibuatnya berurutan ya, mulai halaman awal sampai halaman akhir. Jadi adik-adik bisa cari mau lihat yang tema berapa, subtema berapa, dan juga pembelajaran berapa dan halamannya ya. Nah, kita mulai adik-adik. Dayu dan warga sekitar melakukan kerja bakti. Nih ya, mereka membersihkan jalan raya. Ada yang membenahi taman, ada yang menyapu jalan, ada juga yang membersihkan dan memperbaiki selokan. Warga di lingkungan Dayu hidup rukun adik-adik. Nah, coba kita baca dulu teksnya. Judulnya Kebersihan dan Keindahan Jalan Raya Wajib Kita Jaga. Kebersihan jalan raya harus dijaga, sampah-sampah harus dibuang ke tempatnya. Di pinggir jalan raya hendaknya disediakan tempat sampah ya. Saluran air juga harus dibersihkan dan dirawat. Hal ini berguna untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir adik-adik. Keindahan jalan raya juga harus diperhatikan. Jalan raya hendaknya dihiasi dengan taman. Taman ditanami berbagai jenis bunga. Jalan raya akan terlihat indah. Tanaman juga berguna untuk menyerap karbon dioksida. Dengan demikian, udara di jalan raya akan bersih ya. Pengguna jalan raya akan nyaman dan sehat. Nah, adik-adik, karbon dioksida itu atau kita sebut juga CO2 itu adalah yang kalau adik-adik bernafas ya, adik-adik menghirup oksigen atau O2. Nah, ketika adik-adik menghembuskan nafas nih, ngeluarin nafas, nah itu yang keluar adalah CO2 atau karbon dioksida. Nah, tanaman itu kebalik. Mereka menghirup atau menyerap CO2-nya baru nanti akan menghasilkan O2. Jadi manfaatnya banyak banget ya adik-adik ya. Makanya kalau banyak pohon itu udaranya jadi lebih sejuk ya dan lebih sehat. Nah, apa sih isi teks yang adik-adik baca tadi? Nah, tadi isinya tuh bahas tentang kebersihan dan keindahan jalan raya ya adik-adik. Nah, lalu di mana keindahan jalan raya ini harus dijaga bersama agar pengguna nyaman dan sehat. Tahukah kamu bagaimana jalan raya yang bersih dan sehat? Ciri-cirinya adalah tidak dipenuhi sampah, saluran air terawat, udaranya bersih, dan mempunyai tanaman yang beragam. Nah, ada gambar ya adik-adik di sini. Ini ada di pinggir jalan raya, ada taman bermain ya, perosotan ini. Lalu ada pohon yang rindang, tanaman-tanaman hiasan ya, dan ada rumput-rumputnya. Nah, informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di samping? Jika ada yang membuang sampah di jalan raya, apa yang akan kamu lakukan? Nah, informasi yang ada di gambar ini adalah jalan raya yang nyaman dan bersih. Yang akan saya lakukan yaitu menasehati orang tersebut dan membuang sampah pada tempatnya, ya. Nah, tuliskan hasil pengamatanmu tentang jalan raya yang bersih dan sehat. Ya, jadi adik-adik amati jalan raya yang bersih dan sehat, lalu tuliskan laporan singkatnya di sini. Judulnya Jalan Raya yang Bersih dan Sehat. Jalan raya yang bersih tidak memiliki, nah ini ada sampah ya, ada sampah. Tidak memiliki sampah yang berserakan di pinggirnya ya, dan di pinggirnya memiliki tempat sampah. Saluran airnya juga terawat. Tidak hanya itu saja kriteria untuk jalan bersih dan sehat ya, harus juga memiliki kontribusi bagi kesehatan. Dengan demikian, taman-taman bunga dibersihkan dari lumpur liar ya. Kemudian taman bunga dan pepohonan membuat
Udara menjadi sejuk dan bersih karena pepohonan akan mengeluarkan O2 atau oksigen yang baik bagi tubuh. Nah, coba kita lihat adik-adik ada dua gambar di sini. Apa sih kegiatan yang mereka lakukan? Kalau ini sih gambarnya bapak-bapak mendorong gerobak. Ya, ini membawa karung ya. Kuat banget ya adik-adik ya. Coba kita lihat. Gambar pertama merupakan orang yang sedang mendorong gerobak. Agar bisa bergerak harus menggunakan massa otot. Ya, jadi otot tangannya ini digunakan untuk mendorong, kakinya juga. Lalu yang gambar kedua ini juga memerlukan kekuatan ya, kekuatan massa otot untuk membawa barang. Ya, nih. Bagaimana mereka melakukannya adik-adik? Nah, mendorong gerobak dan memikul beban merupakan kekuatan otot, menggunakan kekuatan otot. Masih ingat nggak adik-adik cara berlatih kekuatan otot? Nah, kita bisa melatih ya melalui permainan, contohnya permainan menggendong teman. Ya, nah caranya gimana? Nah, cari teman berpasangan yang seimbang, jadi jangan yang kurus banget, lalu menggendong, yang berat badannya lebih ya, jadi yang seimbang. Apabila sudah mendapatkan pasangan yang seimbang, berdiri di belakang garis. Apabila mendengar aba-aba peluit ke-1 dari guru, gendonglah pasanganmu. Apabila mendengar aba-aba peluit kedua, berjalan menuju ke depan ya, menuju garis batas, lalu balik lagi ke garis awal. Lakukan lomba menggendong teman dengan cara bergiliran. Kemudian pasangan yang awal menuju batas dan balik ke garis awal adalah pasangan yang menjadi juara. Nah, lakukan permainannya ya adik-adik dengan hati-hati dan percaya diri, boleh juga ditunggu arahan dari Bapak dan Ibu guru. Nah, Dayu dan teman-teman bermain menggendong teman. Mereka bermain dengan rukun dan kompak. Sikap itu menunjukkan kebersamaan dalam berolahraga. Tahukah kamu contoh olahraga lain yang membutuhkan kerjasama yang baik? Coba diskusikan dengan teman contoh olahraga lain yang membutuhkan kerjasama yang baik. Contoh yang dari buku ini ada pertama adalah tarik tambang. Ya, kita tentukan yang lain. Nah, Kak, ini kan ada 6 ya. Karina buatkan 6. Karena ini nggak ada di sini, jadi nanti adik-adik bisa buat 7. Ya, boleh dipilih yang mana saja. Yang pertama adalah lari estafet, ya, sepak takraw, kemudian gobak sodor, bola voli, baseball, dan juga sepak bola. Ya, bisa juga ini baseball ini biasanya disebut juga kasti ya. Kasti, ya. Nah, masih banyak lagi sebetulnya ya adik-adik, boleh adik-adik tambahkan juga. Coba ceritakan hasil diskusimu. Nah, sekarang sikap apa yang harus kamu miliki agar terwujud kerjasama yang baik ketika berolahraga adik-adik? Ya, yaitu yang pertama contohnya adalah membantu teman. Ya, nah ini yang di buku contohnya yang ini ya, mau membantu teman. Lalu yang lain ada mau bekerja sama, memberikan dukungan, tidak menang sendiri, saling menghargai, dan juga pantang menyerah. Ya, nah, bekerja sama merupakan wujud dari persatuan adik-adik ya. Biasakan sikap-sikap di atas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diterapkan ya. Lalu coba ceritakan olahraga yang pernah adik-adik lakukan. Ceritakan olahraga yang menunjukkan persatuan dengan temanmu. Ceritakan dengan jelas dan jujur ya. Contohnya dari Karina seperti ini. Nanti adik-adik bisa membuat dengan cerita sendiri. Nah, olahraga yang mencerminkan kerjasama seperti permainan sepak bola. Ya, semua pemain harus memiliki tujuan untuk bisa menggolkan bola ke gawang lawan dengan kerjasama membagi bola dan sebagainya. Sehingga bisa membagikan tujuan bersama yaitu kemenangan. Jika tidak bisa bekerja sama, maka main bola tidak akan bisa menang. Ya, lalu tambahkan boleh inilah sikap yang aku terapkan ketika aku bermain bola dengan teman-temanku. Ya, nah pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.